Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pembahasan adab bagi orang yang buang hajat, yaitu adalah kita sampai di nomor 7. Nomor 7 yang disebutkan di dalam kitab Ghayatul Munah Syarah Safinatun Najah karya Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Beliau menyebutkan di sini adab yang ketujuh adalah yukrah qada'ul hajah bi qurbil ma bihaitsu yasiru ilaihi dzalik. Dimakruhkan qada'ul hajah, buang hajat dekat air, dekat saluran air atau tempat mengalirnya air. Ya, itu jangan. Kenapa? Karena mungkin banyak orang akses ke situ, sehingga kalau itu ada kotoran di sana akan terganggu orang-orang. Yang ke-8 adalah yundab intikhadu ina'in lil bauli lailan. Disunahkan itu menyiapkan wadah buat kencing malam-malam. Di zaman dahulu mungkin sulit ya. Ada jeding atau toilet seperti zaman sekarang, kamar mandi, sehingga itu disunahkan nyiapkan wadah buat kencing, pispot atau yang lain sebagainya. Tapi kalau sekarang ada kamar mandi mungkin enak, nggak perlu seperti itu, sudah tersedia. Kemudian yang ke-9, la yabul wa la yataghawat fi juhrin lailan aw naharan. Tidak sunnah untuk tidak kencing atau tidak berak di lubang. Nah, lubang ini baik lubang kecil ataupun lubang besar. Lailan aw naharan, atau pagi, siang hari atau malam hari. Kenapa alasannya? Karena di situ mungkin ditakutkan tempatnya jin yang pertama, atau mungkin itu tempatnya hewan. Ya, kalau hewan kecil, hewan yang lemah, ya, nanti terganggu kalau kita buang hajat di situ. Atau hewan yang kuat, misalkan ular, kalajengking, itu kalau kita punya di situ, mereka terganggu sehingga bisa menyengat kita. Oleh karena itu kita tidak boleh kencing atau buang kotoran di tempat sembarangan atau di lubang seperti itu. Wala yarbula wala yataqwat fi mahabbirih ay waqtahu biha. Dan tidak dianjurkan kita kencing atau buang air besar di tempat yang mana di situ tempat berhembusnya angin, di tempat revolusi udara. Sehingga kan kalau kita buang kotoran kan ada pesing, ada bau kotoran, kan nggak enak. Tempat angin lewat berhembus kan nggak enak. Ya, jangan. Dan juga kita tidak boleh buang hajat fitorik di jalan, jelas ini di gang-gang buang jalan. Kenapa? Mengganggu kotoran. Wa mahalli julusin nas mubah. Dan kita tidak boleh juga dianjurkan tidak buang air atau buang kotoran di tempat nongkrong, tempat duduknya orang-orang, yang mana di situ dilakukan hal-hal yang mubah, cuma nongkrong tidak maksiat. Tapi adapun kalau di tempatnya itu tempat nongkrongnya buat maksiat, buat minum khamr, maka kita malah boleh saja, tak masalah. Ya, nggak masalah untuk buang hajat di situ. Akan tetapi kalau tempatnya itu tidak bisa terkondisikan, maksudnya mereka orang-orang yang nongkrong maksiat di situ itu bisa tercegah dengan caranya kita buang hajat di situ, buang air di situ, maka itu bisa jadi wajib kita buang kotoran di situ. Biar apa? Biar mereka nggak melakukan maksiatan di tempat tersebut. Ya. Kemudian kita juga termasuk adab, kita dianjurkan untuk tidak buang kotoran tahta syajaratin musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Ya. Di bawah pohon yang berbuah. Tentunya dengan catatan kalau memang kita atau ada orang buang kotoran di situ dan nggak akan hilang, nggak kena air, nggak kena debu, sehingga bau itu akan tetap ada. Ini bahaya. Kenapa? Takutnya nanti kena najis, ada buah jatuh terus kena kotoran, itu kan najis, bahaya. Kecuali kalau misalkan kita buang kotoran di bawah pohon, kemudian sewaktu-waktu bisa saja hilang, mungkin karena ada air, ada kena tanah, ketutupan, kan jadi nggak masalah. Jadi ada catatannya ini. Nah, kemudian kita juga dianjurkan tidak ngobrol ketika keluar kotoran, kencing atau kotoran, jangan ngobrol. Baik ngomongnya itu pakai zikir atau enggak. Ya, jangan sampai ngomong, makruh. Ya. Ma'adamil khuruj, akan tetapi kalau ketika nggak keluar, itu cuma yang dimakruhkan adalah berzikir atau baca Quran. Jadi misalkan pas dia duduk atau jongkok baca zikir, pas keluar keluar kotorannya itu makruh ya, baik zikir ataupun omongan biasa. Tapi kalau kalau ketika nggak keluar, makruh ketika baca zikir. Nggak keluar tiba-tiba zikir, ini nggak boleh. Kemudian
yastanji fi mahalli qada'il hajah bal yantakil minhu illa fil akhliyatil muaddah. Yaitu hendaknya tidak beristinja di tempat yang mana di situ buat qada'ul hajah. Jadi mungkin ini gambarannya itu ketika berada di tempat yang berbeda di padang pasir. Tidak kita misalkan qada'ul hajah, buang hajat di suatu tempat, itu pindah di tempat yang lain. Ya, tempat dipindah yang lain. Ya, pindah biar apa? Biar nggak kecipratan. Ya, biar nggak nggak kotor. Biar nggak kena najis gitu. Kecuali kalau sekarang ada toilet, ada WC jongkok, itu nggak masalah. Kita buang air dan di situ dan istinja juga di situ. Nah, kemudian yang ke-14 yaitu adalah anjastabri minal baul. Hendaknya itu istibra, menuntaskan ketika kencing, karena kadang-kadang orang itu kalau istinja nggak tuntas. Kemudian yang terakhir di sini, yang sebelum terakhir masih ada lagi, yaitu adalah la yastaqbilul qiblah wa la yastadbiruha fi ghairil muaddah, yaitu hendaknya tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika seorang itu buang hajat di tanah lapang, bukan di tempat WC atau toilet tempat-tempat sekarang. Kalau sekarang pun di toilet itu nggak masalah, meskipun ngadep kiblat. Tapi nyatanya, alhamdulillah, tukang-tukang itu kalau bikin toilet, bikin jeding, itu mereka diusahakan WC-nya itu tidak menghadap kiblat. Sebenarnya nggak masalah meskipun menghadap kiblat selama itu di dalam toilet. Dan hendaknya sunahnya juga tidak menghadap syams, matahari, dan juga tidak menghadap bulan. Hakada, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.